Record dulu. Oke, sudah record ya. Nanti biar ada file recordingnya, biar bisa dilihat ulang ya. Oke, makasih ya Renat sudah join. Oke, sekarang bisa sambil share screen dulu nih. Udah kelihatan? Medium. Belum? Oke, tunggu bentar Medium. ya. Sekarang sudah atau belum Renat? Ya, Sudah ya? Oke, sebentar. Slideshow dulu, biar jelas. Oke, nah kita review dikit dulu ya Renata. Minggu lalu kita belajar tentang apa tuh Renat? Masih ingat gak Renat? eh, Belajar tentang apa? Kita udah belajar fungsi, terus variabel, terus apa lagi? ya, Tentunya. Apa tuh? S, huruf depannya S. Apa ya? Strings ya. Mm-mm. ya, Kita minggu lalu sudah belajar strings, terus kita sudah mengenal tipe data juga, udah praktik langsung di platform juga ya kemarin ya, asik banget ya, ngodingnya. Nah sekarang kita akan belajar tentang apa itu? Udah tahu belum, Renat? Nah jadi kita akan membuat sebuah program menjadi jauh lebih ringkas dan efisien dalam penulisannya. Nah, nanti kita akan belajar di situ, Renan. Jadi sebelumnya kita kan udah belajar ngoding Python ya. Nah, kita akan menggunakan konstruksi bersarang. Konstruksi bersarang itu fungsinya untuk membuat sebuah program menjadi jauh lebih ringkas dan efisien dalam penulisannya gitu. Jadi yang ya. semula 10 baris gitu nanti bisa jadi 5 baris doang tuh. Nah, gimana caranya? Nanti kita cari tahu ya, dan bareng-bareng. Nah, oke. Jadi kita udah review. Minggu lalu kita udah belajar tentang string. Kita akan belajar membuat program yang jauh lebih ringkas ya. Udah siap, Renat? Ya, Oke, sip. Sudah siap. Kita lanjut ya. Nah, jadi sebagai seorang programmer nih, Renat kan nantinya akan menjadi seorang programmer nih. Nah, ya, nanti Renat akan diminta untuk membuat sebuah program yang mana mudah dibaca ya atau readable, mudah dibaca dan juga mudah untuk dipahami, mudah dibaca, ringkas dan mudah dipahami gitu. Karena nanti Renat kalau udah kerja nih jadi programmer itu kerjanya nggak sendiri ya, Renat nanti akan ya, kerja bareng tim. Nah, itu ada orang-orang teman-teman Renat yang lain tuh. Nah, supaya ya, jauh lebih bisa dipahami dan dibaca, makanya perlu untuk menulis sebuah program yang readable ya, mudah dibaca dan ringkas gitu, lebih efisien. Nah, itu adalah skill yang perlu dimiliki sebagai seorang programmer ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan balik lagi ke itu, program yang sebelumnya kita udah bikin tuh di minggu lalu. Tapi dengan cara yang lebih ringkas gitu menuliskan programnya. Oke, kita cari tahu bareng ya, Renat. Nah, ya, jadi masih ingat ya. Jadi kita ya. bekerja sebagai programmer di sebuah travel agency. Jadi tugas kita diminta untuk menuliskan sebuah program mana ini tuh kita baca dulu nih perintahnya. Write a program that counts the total weight of luggage. Nah, kita diminta membuat sebuah program yang mana seperti ini sebelumnya outputnya. Tuh ya, programnya seperti ini yang sudah kita punya. Kita baca dulu nih. Mass one sama dengan input suitcase weight. Oke, di sini kita menggunakan fungsi input ya, yang mana fungsinya untuk memasukkan nilai. Lalu, baris kedua di sini kita menggunakan fungsi integer ya. Fungsi Ya. integer adalah apa? Bilangan bulat ya. Mengubah nilai menjadi bilangan bulat gitu. Lalu di sini juga masih sama. Nah, lalu di sini juga oke, masih sama ya. Fungsi input, fungsi integer juga.
Nah, di sini ada variabel total, di mana variabel total itu sama dengan mes 1 ditambah mes 2 ditambah mes 3. Jadi, total beratnya adalah dari variabel total. Nah, sebenarnya kita bisa menuliskan program yang jauh lebih ringkas ini. Fungsinya masih sama yang kita pakai, namun kita bisa menuliskannya jauh lebih efisien. Nah, yakni kita seperti ini, Nenek. Tuh. Ini contoh program yang jauh lebih ringkas. Experience developer akan menuliskan lebih ringkas dan efisien. Nih ya, kita perhatiin di sini, Nenek. Bisa coret-coret ya. Nah, di sini di baris pertama, kita memasukkan fungsi integer dan fungsi input di dalam satu baris. Tuh, di sini kan, ya kan? Ada integer, kurung buka, fungsi input, lalu masukkan argumen, gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan konstruksi bersarang nih, Renat. Tuh, ya. Ini contoh dari penulisan konstruksi bersarang. Yang semula seperti ini, nih, mes 1 sama dengan input suitcase weight, mes 1 sama dengan input mes 1. Nah, ini kita gabung. Dari kedua ini tadi, kita gabung menjadi baris pertama. Nih, mes 1 sama dengan integer ya, dari sini ke sini. Lalu input, ini input. Nah, dimasukkan argumennya, suitcase weight. Tuh. Lalu kita lanjut lagi di baris kedua. Nah, untuk mes 2, kita masukkan juga sama. Fungsi integer, ya, yang dari sini dulu nih. Mes 2 sama dengan integer, ini masukkan ke sini. Lalu fungsi input ya, fungsi input dimasukkan juga. Nah, ini. Lalu ada argumennya, hand luggage weight. Nah, itu dimasukkan juga. Jadi ini juga merupakan konstruksi bersarangnya. Ini adalah sebuah metode penulisan program gitu lah, singkatnya, Renat. Jadi kita bisa menggabungkan kedua fungsi dalam satu baris sekaligus, yakni fungsi integer dan fungsi input. Nah, kalau mes 1 dan mes 2 sudah, lalu kita lanjutkan. Mes 3 sama dengan fungsi integer dimasukkan dari sini, lalu masukkan juga fungsi input ya di sini, lalu masukkan argumennya, weight of additional items. Nah, itu dimasukkan ya. Jadi, dua baris ini bisa menjadi satu baris saja tuh. Jadi, cukup dalam satu baris saja penulisannya. Kan jauh lebih ringkas gitu. Penulisan dua fungsi dalam satu baris sekaligus gitu ya. Oke, sampai sini paham, Renat? Ya. Oke, thank you. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, lalu kita masukkan variabel total di sini. Total sama dengan masih sama persis ya. Mes 1 sama ditambah mes 2 ditambah mes 3 itu sama persis. Lalu yang terakhir, ini juga masih sama. Print, argumennya total luggage weight, titik 2. Jangan lupa dikasih tanda petik, terus koma, lalu total, variabel total. Itu juga sama persis ya, yang terakhir. Nih. Jadi, kesimpulannya, yang kanan program ini jauh lebih ringkas ya. Jauh lebih ringkas dan mudah dibaca daripada program yang kiri. Nah, ini ada banyak ya barisnya. Coba kita hitung ada berapa baris. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya. Di sini dia menggunakan 8 baris kode program. Lalu di sini cukup berapa nih, Renat? Satu, dua, tiga, empat, lima. Loh, di sini cuma 5 baris doang, Renato. Ternyata yang kanan jauh lebih ringkas ya. Maknanya programnya juga masih sama. Lalu output hasil programnya juga masih sama. Tapi yang kanan jauh lebih ringkas. Cara meringkasnya tadi menggunakan apa? Konstruksi bersarang ya. Nah, itu tadi contoh penulisannya seperti ini ya. Menggunakan dua fungsi sekaligus dalam satu baris. Yakni fungsi di sini fungsi integer dan fungsi input. Kita masukkan variabelnya satu persatu, lalu masukkan fungsinya, argumennya, sesuai sama
yang di sebelah kiri itu tadi. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami, Renat? Iya. Oke, good job, Renat. Kita lanjut ya. Bisa hapus dulu. Nah, oke. Kita akan coba ke tas kedua nih. Untuk tas sunflowers. Ada perintahnya. Cut and print the current stuff part from the review. We have program. Nah, kita memiliki program seperti ini sebelumnya, Renat. Nah, jadi kita juga bisa meringkas ya, sama kayak yang sebelumnya. Meringkas program yang ini menjadi seperti ini. Nah, namun di sini ada kendala nih, Renat. Sepertinya ini ya, dia terlalu ringkas tuh, hanya dua baris ringkas sih, tapi ini ya, dia yang baris kedua susah untuk dibaca ya, Renat tuh. Ini tidak boleh seperti ini. Tuh, yang baris kedua dia terlalu panjang dan juga terlalu berbelit-belit di sini. Ada feedback line, lah ini. Dia terlalu susah untuk dipahami oleh programmer lain. Nah, makanya kita perlu menuliskan kode programnya, boleh ringkas, tapi juga perlu diperhatikan untuk lebih mudah dipahami, dibaca, dan juga ringkas gitu. Jadi yang kayak gini tidak boleh ya, Renat. Kenapa? Karena dia tidak mudah untuk dibaca oleh programmer lain. Nah, kenapa? Karena kita kan bekerjanya dengan tim ya, tidak sendiri. Jadi perlu untuk membuat program yang mudah untuk dibaca. Ya, ini ada contoh yang salah ya. Nah, oke. Jadi di sini kita membuat sebuah rumus nih, aturannya yakni konstruksi bersarang. Apa? Konstruksi bersarang ya. Nah, jadi ini rumusnya. Mass itu merupakan variabelnya tadi. Variabel mass sama dengan masukkan fungsi integer di sini, integer, lalu input, lalu switch close wait. Nah, ini merupakan argumennya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Renat. Memasukkan dua fungsi sekaligus dalam satu baris. Oke. Nah, ini. Jadi ini kemarin kita sudah tahu ya, switch case wait itu merupakan tipe data string ya. String. Tuh, sebuah argumen, kalimat. Oke, close. Ya, udah. Nah, jadi ini kita garis bawahi lagi nih Renato, benar kan? Jadi kita sudah memahami tentang konstruksi bersarang. Nah, dalam penulisan sebuah program, sebagai a good programmer, kita diminta untuk menuliskan program secara ringkas, tapi juga mudah untuk dibaca. Tuh. Nah, kalau nggak unreadable, percuma. Karena nanti untuk bekerja dengan tim, akan mengalami kendala-kendala gitu kalau tidak mudah dibaca. Jadi pentingnya kita mempelajari konstruksi bersarang adalah membuat sebuah program jauh lebih ringkas dan mudah dibaca. Gitu. Nah ini Renat, jadi kita hari ini mau belajar dua poin ini nih. Yang pertama kita akan belajar bagaimana membuat program jauh lebih mudah dipahami dan dibaca gitu. Dan juga jauh lebih ringkas gitu. Nah, nanti kita akan belajar prakteknya juga. Oke, kita kasih review dulu nih tentang tipe data. Yang minggu lalu kita sudah belajar tipe data juga ya, Renat. Jadi, kemarin ada tipe data apa aja tuh, Renat? Nah, ini ada tipe data integer ya. Ada tipe data integer, terus ada tipe data desimal, lalu ada tipe data string, gitu ya. Nah, kita ingat-ingat lagi nih, Rena. Fungsi ini dari tipe data integer adalah ini, integer tuh. Ini ya, integer. Tipe data integer. Seperti ini, contohnya 144. Nah, itu. Dia adalah bilangan bulat, maka masuk tipe data integer. Nah, jadi ada numerical type ya. Ada tipe data numerik. Itu ada integer, desimal,
Lalu di sini juga integer juga. Kenapa? Karena di sini merupakan bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, maka sini juga bilangan bulat. Lalu di sini ada desimal. Nah, kenapa? Karena di sini bilangan bulat dikalikan dengan bilangan desimal ya, atau yang kita sebut dengan float itu. Ini sudah mengenal tentang float juga. Float. Nah, maka hasilnya juga float di sini. Jadi, tipe data numerikal bisa sudah kita ketahui ada integer dan desimal. Lalu untuk tipe data string, ya kemarin anak masih ingat ya, tipe data string atau argumen, kalimat, dan yang tidak bisa dioperasikan dengan seperti perkalian, pembagian. Nah, itu merupakan tipe data string. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, ini kan tuh. What action do you know how to perform with strings? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang string ya. Jadi yang pertama, kita bisa mengetahui panjang ya, length. Tuh. Di sini kemarin kita sudah belajar length itu, length di sini fungsi length untuk mengetahui panjang dari sebuah string. Oke, lalu kita juga sudah belajar tuh kemarin. Make a slice ya, slice itu bagian. Jadi kemarin ya, simbol sama dengan feedback 5. Ini contohnya. Word sama dengan feedback 0 sampai 14 ya. Kita ingat bahwa pada program Python itu sebuah karakter string dimulai dari posisi 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Tuh, jadi kalau di sini 0 berarti dari huruf pertama ya. Huruf pertama sampai huruf di posisi ke-14. Nah, itu kemarin kita sudah belajar tentang itu. Lalu juga ada find di Hmm. sini, fungsi find. Fungsi Hah? find digunakan untuk menemukan ya, search for a mention. Jadi kita bisa menemukan sebuah kata dari sebuah argumen. Nah, kita menggunakan find. Di sini contoh kode programnya seperti ini. Post sama dengan feedback dot find. Nah, ini menggunakan titik ya. Dot find kurung buka masukkan yang dicari word gitu misalnya. Lalu kita juga sudah belajar lower ya, fungsi lower di sini. Fungsi lower, get lower, kurung buka, kurung tutup. Itu fungsinya adalah membuat sebuah string atau argumen menjadi karakter huruf kecil ya, lower to small, small, lowercase gitu. Jadi kita kemarin sudah belajar fungsi len, lalu fungsi find, dan fungsi lower ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, what is an interpreter? Nah, kemarin kita juga sudah belajar apa itu interpreter, lalu digunakan untuk apa interpreter itu. Nah, jadi interpreter adalah special program that recognize and execute command. Itu. Jadi sebuah interpreter itu akan memproses sebuah program dan menerjemahkannya kepada komputer. Nah, ini ya, ini adalah alurnya nih. The programmer enter the command in a programming language. Jadi sebagai programmer, kita akan menuliskan sebuah kode program dalam bahasa pemrograman, misalnya bahasa Python. Lalu, ini ya, the programmer press the button run the program. Nah, lalu kita ini Renat klik bagian run, running program. Nah, selanjutnya dia akan nih, interpreter akan mentranslate, akan menerjemahkan dari bahasa Python ke bahasa ini, language of signal, bahasa sinyal, yaitu yang terdiri dari nol dan satu Lenat gitu. Jadi prosesnya kita nulis program, terus kok kita klik running, nah komputer itu nanti menerjemahkan tuh dari bahasa Python itu menjadi nol satu itu. Jadi komputer hanya bisa membaca itu ya, language of signal, zeros and one, nol dan satu. Nah, lalu komputer akan ini mengeksekusi kode program yang sudah kita tuliskan. Itu makanya outputnya baru muncul tuh. Kalau kita sudah running,
Komputer akan memproses, lalu akan memunculkan output dari program yang sudah kita tulis gitu. Itu dari fungsi interpreter. Sampai sini ada yang mau ditanyain, Renat? Hmm. Belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, what are the functions for the transition from one data type to the other you know? Nah, ternyata kita bisa ini ya menggunakan fungsi integer atau in di sini. Nah, bisa dicoret-coret lagi. Oke, jadi ini ada fungsi integer atau kita tulis dengan in kurung buka kurung tutup dan juga fungsi str atau fungsi string kurung buka kurung tutup. Jadi fungsi dari fungsi integer dan fungsi string ini adalah bisa mengubah sebuah tipe data dari satu tipe data ke tipe data lainnya. Nah, jika integer ke tipe data bilangan bulat. Nah, lalu str ini string, maka ke tipe data strings gitu. Nah, ya, the interpreter can be explicitly told what type of data is dealing with. Nah, selanjutnya, benar. Tuh, oke. Ah, gitu. Is it true that in Python each operator has only one value? Apakah benar di pada Python itu memiliki operator hanya satu value saja? Nah, ternyata tidak. Nah, tuh. No, tuh. Ternyata tidak. Thanks to the interpreter, some operator work differently with different types. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, ada operasi penjumlahan dan juga perkalian di sini. Nah, kalau yang kemarin kita sudah belajar yang bilangan bulat, jika dijumlahkan maka seperti operasi bilangan matematika ya. Satu tambah satu sama dengan dua, kayak gitu. Lalu perkalian satu kali dua sama dengan dua. Nah, kalau kita menggunakan tipe data strings, maka hasilnya seperti ini, Renato. Misalnya, greet ditambah place. Nah, ini adalah tipe data string ya. Di sini kita tipe data string, yakni argumen greet dan juga argumen place. Nah, jika dijumlahkan, nah hasilnya maka menjadi argumen greet place gitu ya. Jadi dijumlahkan jadi greet place gitu. Jadi akan mengkombinasikan antara dua string, yakni string greet dan juga string place gitu menjadi great place. Lalu, jika untuk operasi perkalian pada string, nah ini, misalnya ada bilangan bulat 3 dikalikan dengan string goal, goal C-nya besar, lalu ada ini ya, ada seru, lalu maka outputnya menjadi goal, goal, goal gitu ya, 3 kali di sini. Nah, ternyata kita bisa mengalihkan, namun hasilnya seperti ini ya. Nah, ini dikali 3, berarti argumennya dituliskan sebanyak 3 kali. Go, go, go. Tuh. Repeating a string 3 times. Lalu yang terakhir tuh ada argumen greet dikalikan dengan argumen place. Nah, jika string dikalikan dengan string juga, itu tidak bisa ya, Renat. Ingat-ingat. Jika string dikalikan dengan string, maka tidak bisa dikalikan. The can multiply sequence by non-integer of type string. Nah, jadi nanti interpreternya nggak paham yang udah kita tulis tuh. Misal grid dikalikan dengan place. Interpreter tidak mengetahui maksud dari kode programnya gitu. Jadi nanti stringnya perlu untuk di repeat, untuk ditulis ulang berapa kali gitu. Oke, jadi kita bisa menuliskan ini ya. Penjumlahan bisa string ditambah dengan string, namun jika perkalian tidak bisa jika string dikalikan string. Tapi kalau bilangan bulat dikalikan dengan string, itu bisa. Nanti hasilnya seperti ini. Sampai sini paham, Renat? Paham. Oke, thank you, Renat. Nah, sekarang kita akan belajar topik baru nih, Renat. Nest construction. Nah, jadi apa sih? Nah, tadi sebenarnya nih, nest construction itu konstruksi bersarang ya. Jadi ini tadi udah sebut itu. Konstruksi bersarang itu sebenarnya sebelumnya
fungsinya adalah apa itu? Adalah untuk membuat kode program jauh lebih bisa dimengerti, dipahami, dan juga ringkas ya. Jadi pada kode Python kita bisa menjadikan kode tersebut jauh lebih ringkas dan mudah untuk dibaca gitu menggunakan nest construction atau dalam bahasa Indonesianya konstruksi bersarang gitu. Nah, kita mau belajar nih. Tadi kita udah gunain dikit-dikit. Kita akan bahas lagi secara detail ya. Udah siap? Hmm. Oke, thank you, Nat. Ya, kita bahas ya satu persatu nih. What knowledge do you need to create this kind of skill? Nah, jadi yang pertama, kita perlu untuk memahami which construction can be put into each other. Ya. Jadi konstruksinya nanti seperti apa yang bisa kita gunakan gitu. Lalu, yang kedua, understand how to correctly format a nest structure. Jadi kita bisa menggunakan bagaimana format yang benar dalam menuliskan konstruksi bersarang. Nah, jadi kita bisa ingat-ingat ya, Renat. Ini rumus konstruksi bersarang nih, seperti ini misalnya. Masukkan variabelnya, lalu sama dengan kita bisa memasukkan kedua fungsi dalam satu baris. Ada fungsi integer dan juga fungsi input di sini. Nah, kita bisa tambahkan kurung buka di sini, lalu di sini kurung tutup juga. Nah, masukkan argumennya dalam tanda petik. Nah, ini ya, tadi kita sudah bahas sedikit demi sedikit. Oke, kita lanjut aja, Renat ya. Nah, jadi we know two types of comment. Nah, yang pertama nih, comment for working with number and strings. After work, do not return a value. Nah, yang kedua, after work, return the value. Nah, which type is suitable for programming nest construct? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menuliskan sebuah program menggunakan konstruksi bersarang. Nah, ini ya, di sini. Oke, jadi formatnya seperti ini, Renan. Kita mengcompare dulu nih. Jadi yang pertama, kita bisa menuliskan kode program menjadi dua baris. Mass sama dengan input suitcase weight. Lalu mass, integer, mass. Nah, seperti ini sebenarnya sudah benar. Namun, kita bisa meringkasnya menjadi satu baris, Renat. Seperti ini. Mass sama dengan integer ya. Ini dari sini. Lalu fungsi input dari sini. Lalu masukkan argumennya. Itu dari sini. Tuh. Oke, sudah bisa dipahami? Ya, sudah. Oke, thank you, Renat. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita akan mencoba pada ini, tas satu. Jadi kita tadi ini ya, menjadi seorang programmer gitu. Jadi kita diminta untuk menuliskan sebuah program nih, Renat. Ya, ini program untuk calculate the cost of meal at the hotel during the rest period. The price of one lunch and the duration of the rest is entered by the user. Nah, jadi kita akan mengimplementasikan konstruksi bersarang ya dalam penulisan program. Yakni menuliskan fungsi dalam satu baris gitu ya tadi. Oke. Nah, pada programnya sebelumnya sudah ada nih seperti ini ya. Price input price kayak gitu sampai akhir. Nah, kita bisa membuat kode program ini jauh lebih ringkas. Nah, ini ya. Nah, yang pertama kita bisa menuliskan variabel price di sini dalam satu baris. Masukkan fungsi integer dan fungsi input, lalu masukkan argumen price. Nih ya. Nah, dua baris menjadi satu baris saja nih. Cukup satu baris saja. Lalu ini juga variabel days kita tulis, lalu masukkan fungsi integer dan fungsi input dalam satu baris sekaligus. Nih. Days sama dengan integer input number of days.
Lalu kita tuliskan variable total price dalam satu baris masih sama ya di sini. Lalu yang terakhir print total price. Nah ini juga masih sama. Oke, jadi program yang kanan ini jauh lebih ringkas dan juga lebih jelas ya, lebih mudah dipahami juga. Gitu, dia lebih ringkas. Kalau ringkas berarti mudah dipahami juga ya, Rena. Oke, lebih mudah dipahami kan, Rena? Yang kanan? Ya. Iya betul, lebih ringkas juga di sini. Gitu. Jadi kita bisa mengubah kode program yang seperti ini menjadi seperti ini nih. Rena. Oke, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, terus kita tugas selanjutnya nih, Renato. Write the program that find the sum of the length of the user answer to question what did you like, what didn't you like, what could be improved. Nah, itu ya. Kita diminta untuk menuliskan kode program lagi nih. Tapi kita bisa mengimplementasikan, yakni konstruksi bersarangnya. Tuh. Jadi yang pertama ada kode program seperti ini ya. Lalu kita bisa membuatnya jauh lebih ringkas. Tuh. Oke, kita bahas satu persatu lagi nih. Ya, jadi di sini kita masukkan nih, ada variabel FB1. Lalu ada fungsi input ya di sini. Oke. Lalu di sini ada L1. Oke, karena kita bisa gunakan satu aja nih. L1 ya misalnya. Tuh, ada L1. Oke, variabel L1 kita tulis di sini. Lalu masukkan fungsi len ya di sini. Lalu masukkan fungsi input. Oke, lalu masukkan what do you like ya, argumennya ke sini. Oke, ya, FB1 nih. Jadi kita cukup menuliskan L1 aja. Ya, lalu kita tuliskan L2-nya tuh. Bisa menjadi satu baris juga. L2 len FB2. Maka kita tuliskan len ya, fungsi len, lalu fungsi input, lalu argumen dimasukkan juga. Oke. Terus yang L3 juga sama ya. Fungsi len, lalu fungsi input dan argumen. Nah, yang terakhir, karena ini sudah kita ringkas ya menjadi tiga baris. Jadi tiga baris. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan kode program untuk variabel total length di sini. Total length L1 ditambah L2 ditambah L3. Lalu yang terakhir kita bisa, nah, ini yang untuk yang total length. Lalu yang untuk terakhir ada fungsi print ya di sini. Ada fungsi print, kita masukkan masih sama persis ya di sini total karakter, lalu total length. Nah ini ya, ini untuk yang terakhir. Oke, jadi poinnya di sini kita bisa meringkas yang bagian ini aja nih, Renata. Bagian ini aja. Ya, ini ya. Tuh. Dari yang semula berapa baris? Ada 6 ya. Ada 6 baris. Bisa menjadi 3 baris. Jauh lebih ringkas dan mudah dipahami ya, Renat, yang sebelah kanan. Ya, ini yang akan kita pelajari seperti ini, Renat. Menuliskan jauh lebih ringkas dan mudah dibaca. Oke, sudah paham, Renat? Batal. Oke, thank you, Renat. Good job. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah ini. Kita diminta untuk menuliskan sebuah kode program. Write a program that find the sum of the line of the user answer to the survey question. What did you like? What didn't you like? What could be improved? Nah, ini tadi sudah ya. Kita bisa menuliskan kode programnya. Oh ini contoh yang sebenarnya bisa, namun akan jauh lebih susah untuk dibaca ya, karena jika seperti ini unreadable atau tidak bisa, tidak mudah dibaca gitu. Yang ini dia ringkas, namun dia juga benar, namun tidak mudah untuk dibaca. Jadi yang seperti ini dihindari ya, yang seperti ini dihindari.
Jadi kita menuliskan ini sebenarnya bisa menjadi seperti ini. Namun karena ini tidak unreadable atau tidak mudah untuk dibaca, maka penulisan yang seperti ini bisa untuk dihindari. Jadi Renat bisa menggunakan konstruksi bersarang yang tadi cukup meringkas dua fungsi sekaligus dalam satu baris kayak gini. Nah, ini contoh yang benar dan ini contoh yang kurang tepat ya. Oke, sampai sini sudah paham Renat? Sudah. Nah, oke, thank you Renat. Kita lanjut lagi nih. Jadi conclusionnya ya, kesimpulannya. Yang pertama, with the help of nest construction, dengan konstruksi bersarang, kita bisa menuliskan sebuah kode program yang jauh lebih simple dan mudah untuk dibaca, lebih ringkas gitu. Nah, selanjutnya, comments that return values can be nested into each other. Lalu, it is important to keep a balance between neither. Poinnya ya, hal yang penting untuk menjaga keseimbangan antara ringkas dan juga mudah untuk dibaca itu tadi. Jadi, walaupun ringkas, namun tetap mudah untuk dibaca. Itu yang perlu digarisbawahi. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, Rina? Belum ada? Oke, karena belum ada, kita lanjut ya di platform. Nah, kita bahas di platform. Rena sambil bisa buka platform, udah bisa, Rena? Ya udah. Oke, sudah bisa ya. Nah, sebentar, Miss cek dulu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nanti Rena bisa pilih Python Pro data types. Ya, sudah. Kemarin sudah kita kerjakan ya, Rena. So, lalu ada di 4 ya. Lesson 4 nomor 6. Ya, Rena bisa pilih nomor 6. Lalu kita cek dulu nih, Rena. Nah, ya, sebentar. Nah, sudah bisa buka ini? Sudah. Oke, Sudah. nah, share screen-nya ini ya. Sebentar, ulang share screen ulang. Oke, Rena. Kita akan bahas nomor 1 dulu. Ini mana ya share screen-nya? Hmm. Kelihatan, Rena? Dah ya? Ya. Nah, kita baca dulu nih Rena perintahnya. There may be more than one correct answer. Mark the correct statement about this code ya. Jadi konstruksi besar dari kode yang ringkas dan mudah dibaca itu apa aja tuh Renat? Coba kita cek ya. The code can be made shorter by using nest construct. Benar, Renat? Betul? Ya. Betul. Oke. Terus, you need to keep a balance between shortening the code and its readability. Betul ya? Balance between shortening code and readability. Ringkas dan mudah dibaca. Oke. Lalu, programmers believe that the shorter the code, the better it is. Apakah benar? Oke, kurang tepat ya sepertinya. So, programmer believe that the shorter the code, the better it is. Nah, shorter code saja tidak cukup. Nah, cukup. Nah, makanya kita perlu menuliskan program yang bisa untuk
mudah dibaca. Oke, yang selanjutnya nih. In construction A, you can end the construction B if B return a value, the result of its work. Lalu, apakah benar ini Renat? Kira-kira? Construction A and construction B. B returns a value result its work. Betul? Apakah betul? Betul ya, coba ya. Kita checklist dulu. Lalu yang terakhir, construction that return and do not return values can be nested in each other in the way possible, in any way possible. Construction that return and do not return values can be nested. Kayaknya kurang tepat ya ini, ya. Oke, kita cek dulu ya. Ini kira-kira apakah sudah benar? Oke, sudah betul ya, Renata. Jadi, ini ya, statement yang benar antara lain ada 3 poin di sini. The code can be made shorter by using mesh constructors. You need to keep a balance between shortening the code and its readability. Lalu, in construction A, you can end the construction B if you return a value the result of its work. Oke, jadi sudah betul ya. Dan lanjut ke nomor 2 ya. Oke, nomor 2 dan 3 sepertinya nanti Renat bisa untuk latihan mengetik supaya jauh lebih lihai dalam mengetik dengan cepat dan teliti. Oke, kita loncat ke nomor 4 ya, Renat. Tuh. Oke, kita baca dulu kode programnya. Oke, Renat bisa sambil share screen ya sekarang. Bisa lihat share screen-nya Renat. Oke, Nah, oke. Ucap Renat ya. Sudah sampai nomor 4 ya. Ditulis dulu, diketik dulu. Oke. Mhm. Oke, ucap Renat. Nah, kita baca dulu tuh perintahnya Renat. The program generates a request for the conclusion of employment contract. Fix the error. Nah, kita diminta untuk benerin errornya nih, Renat. Output yang diminta seperti pada kotak gitu ya. Send a job over to Barbara, Michael, and Stan. Nah, kode programnya di sebelah kiri kita diminta untuk benerin. Kira-kira mana ya yang error ya? Oke, kita cek dulu. Baris pertama, kedua, oke, baris. Mhm, mhm, mhm. Ya, ya, sip. Masih bad input. Mhm,
Hmm. Jangan lupa centang, running ulang. Mm-mm. Kurang satu ya tadi. Dari siapa? Stan. Oke, good job Renat. Ya, betul. Benar banget. Ya, lanjut lagi. Nomor 6. Vacation pay is money that is paid to an employee during a vacation instead of a salary. This is a vocation calculator program. Okay, make the program more consistent. Kita diminta untuk membuat program jauh lebih mudah dibaca dan juga ringkas. Output yang diminta seperti pada kotak di sebelah kanan. Nah, pada program yang ada di sebelah kiri. Ada petunjuk dan tipsnya di bawah. Oke, daily salary is not defined. Nah, itu ada typo. Salary centang. Hmm, hmm. Cek lagi dulu, Rena. Kira-kira apa ya yang perlu dibenerin? Baca lagi. Nanti menemukan lagi quotation input ini. Mau hasilnya. Oke. Oke, gue coba nanti ya. Emang udah kalian lagi? Kita diminta untuk membuat program. Write a program for calculating premium, which will be, so yang pertama, request an average monthly salary, lalu request the number of working hours on weekend, dan juga calculate the bonus, atau itu, rumusnya salary dikalikan dengan 0,01 weekend work. Oke, tunggu capek nih. Itu print and size, right? Mm-mm.
Hmm, Rp 100.000. Oke, itu coba Nat. Ya. Keren. Oke, dan selanjutnya kita diminta untuk show the program by the result of the work. What type of variable will be at the end of the program? Oke, boleh. Mm-mm. Oke, oke. Mm-mm. Yes, indeed. Oke. 19. Ya, good job ini. Yes. Masih ada yang salah tuh, Rena. Nah, apa tuh? Kutsum. Nah, iya. Oke, ya betul. Oke, good, Rena. Oke, next. The working condition of programmer can be different. A programmer can be hired for about 20 hours a week, part-time throughput, and 40, 40 hours full-time. Full-time. Programmers estimate 1 hour of their working time differently. Saya diminta untuk nulis kode programnya. Output yang diminta, seperti pada kotak itu, number of working hours per week, lalu input value, lalu desired salary per hour, lalu yang terakhir allocate from the budget. Ini boleh menggunakan variabel working hours. Oke, ya, gue jawab ya. Oke, konstruksi bersarang ya. Anda sudah paham konstruksi bersarang. Integer, input, nah, lalu masukkan argumen. Ya. Number of working hours per week, titik dua. Lalu masuk ke variabel kedua. Hmm. Oke, boleh. Desired salary per hour. Oke, dicek ya. Oke, ya. Lalu kita bisa memasukkan variabel baru. Mm-mm. Apa tuh? Mau dikasih nama apa? Hmm, hmm, lebih cek. Oke. Nah, kita menggunakan variabel apa tuh, Renat? Jadi kurang ya, kurang satu baris untuk variabel baru untuk month salary. Atau mau dituliskan di situ juga boleh. Gimana? Bebas. Oke, santai aja. Renat bisa memasukkan variabel baru.
di baris ketiga ya. Jadi sebelum print allocate from the budget itu tambahkan baris baru Renat. Misalnya month salary itu untuk menghitungnya. Ah, Oke, gitu juga boleh. Mm-mm. Oke, good job ya, boleh. Oke, bukan. Oke, good job Renat. Iya, jauh lebih ringkas ya. Nah, selanjutnya, your program is complete by senior developer. Program code without error. When you study the code, go to the next level of analysis. Nah, jadi nanti kita diminta untuk running program, terus ada pertanyaan di soal berikutnya tuh, Rena. Mhm. Itu cukup untuk di running saja. Coba di running dulu programnya. Oke. Nah, dimasukkan. Oke, inputnya. Oke. Lalu dicentang. Your program was complete by senior. Oke. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih dari kode program yang sudah Renat running sebelumnya. Tuh ya, satu. Maksudnya apa tuh, Renat? Oke, sip. Nah, terus apa lagi? Nomor dua, benar apa enggak ya? Terus nomor tiga, betul, iya. Terus nomor empat, benar atau tidak ya? Oke, masih ada satu lagi, Renat. Kira-kira yang mana? If the request salary is equal ya, to the maximum, oke itu boleh deh dicek dulu. Ya, nggak apa-apa. Cek dulu aja. Nah, masih ada satu lagi, Renat. Yang nomor berapa kira-kira? Nomor dua bukan. Berarti nomor empat atau lima ya? Yang benar. Nomor empat coba, Renat. If the request salary is equal to the maximum, then the application is approved. Hmm, Coba. Ini benar nggak? No. No. Belum mau ya? No. Try again. Tuh. Coba dipahami dulu programnya. Mm-mm. Itu ikan yang bawah. It's not approved. Coba di refresh dulu, Renat. Di refresh. Hmm. Belum ada ini ya, correctionnya di situ. Oke. Hmm. Position. Mm-mm. False. Derme, itu ada beberapa jawaban, nggak hanya satu aja lah. Nah itu, oke, ya, tentang lagi. Oke, sudah betul ya, Renan ya. Nah, tadi perlu untuk di refresh dulu. Oke, nah sekarang lanjut ke ini dulu ya, PPT lagi ya, Renat ya. Oke, thank you ya Renat, sudah share. Nah sekarang Miss mau share screen lagi. Sebentar.
Google Chrome. Udah kelihatan, Renat? IBM. Oke, kita tunggu dulu ya. Iya. Tidak. Sudah? Oke, udah kelihatan. Ini slideshow. Biar jelas. Nah, tadi kita sudah latihan praktiknya juga ya, Renat, di platform. Sudah menggunakan konstruksi bersarang untuk membuat kode program jauh lebih ringkas dan mudah dibaca. Nah, selanjutnya, Renat boleh istirahat, minum juga boleh. Dan lagi. Oke. Nah, terus, jadi kita akan membahas tentang, nah ini, sebenarnya ini ringkas aja sih, Renat. Komen. Nah, Renat udah pernah dengar atau memakai ini komen atau belum? Komen Oh, ah, pernah ya? Oke. Jadi dalam sebuah kode program Python, nah kita bisa menggunakan komentar atau yang ditandai dengan ini ya, tanda pagar atau hashtag ini. Nah, ini fungsinya untuk memberi penjelasan dari sebuah kode program yang sudah Renat tulis gitu. Misal baris 1, 2, 3 fungsinya buat apa gitu. Nah, itu dijelasin ada penjelasannya dalam tanda ini ya, yang berwarna hijau. Biasanya akan diberi warna hijau oleh Python ya sendiri gitu. Itu adalah penjelasannya, itu komen ya. Fungsinya untuk memberi penjelasan dari kode program. Dan nanti Renat bisa menambahkan komen yang berisi penjelasan itu tadi dari setiap program yang udah Renat tulis gitu. Jadi contohnya di sini tuh. Nah, kalau untuk komentar yang pendek ya, yang short, itu cukup menuliskan di awal dengan tanda pagar. Nah, namun jika panjang ya, panjang komentarnya, long komentar, maka Renat bisa menuliskannya dengan memberi tanda petik 3 kali nih, tuh, di awal dan di akhir. Itu untuk metode penulisan yang panjang ya. Nah, selanjutnya ini contoh dari penulisannya nih. Misal di sini, hashtag diskon 5% off the ticket cost tuh misalnya. Nah, itu ada sebuah komentar dari kode program itu. Itu fungsi dari kode Python ini apa sih? Ternyata ini penjelasannya. Jadi fungsinya agar jauh lebih jelas nih. Kalau ini adalah contoh penulisannya jika komentarnya panjang ya. Jadi kita bisa menggunakan tanda petik 3 di sini. Nah, ini ya. The code of any program should be concise and understandable to other programmers. Jadi, dalam menuliskan sebuah kode program, Renat sebagai programmer penting ini. untuk memahami bagaimana cara menuliskan kode program yang ringkas dan mudah untuk dibaca oleh programmer-programmer lain gitu. Jadi write easy to read code gitu ya. Jadi mudah untuk dibaca gitu oleh programmer lain gitu. Jadi nanti Renat bisa untuk latihan ya. Bisa untuk latihan lagi di platform gitu nanti di rumah ya. Yang ini coba Miss tunjukin dulu. Jadi tadi Rena sudah klik yang nomor 6. Nah, selanjutnya Rena bisa lanjut di nomor 7. Nah, ini ya. Nanti Rena bisa latihan dari nomor 1 Ya. sampai tugas tambahan tuh. Itu bukan untuk PR tapi untuk latihan aja. Jadi boleh Iya. dikerjakan tapi nggak wajib ya. Jadi bisa untuk latihan supaya dapat lebih memahami materinya gitu. Jadi karena waktunya juga sudah jam 8 ya ternyata nggak kerasa ya. Seru banget ya Renat hari ini. Iya. Iya. Oke, thank you banyak ya Renat ya udah join. Oke, Miss ucapin terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Renat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye Renat. Bye.